slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Lagi-lagi Marc Marquez, sukses raih hasil tercepat pada sesi praktik MotoGP Aragon 2025, buat bos Ducati terharu. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, sukses pamer kecepatan. Bahkan terlihat mudah saat mempertajam catatan waktunya. Seolah belum cukup mendominasi FP1, Marc Marquez berhasil menguasai praktik dengan waktu lap yang sangat impresif. Walau tak memecahkan rekor lap, ia mendekatinya lewat perolehan lap time terbaik 1 menit 46,397 detik. Di sisi lain adeknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing ada di posisi kedua, diikuti Maverick Vinales dari TM Tech3, Joan Mir dari RC Castrol, dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Sementara itu, rekan setimnya Francesco Bagnaia Ducati mengamankan tempat ke-2 setelah berada di posisi ke-9 pembalap tercepat. Pembalap yang menembus 10 besar dalam sesi ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2, Q2. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang mencetak putaran tercepat 4 menit sesi berjalan. Torehannya digeser oleh Maverick Vinales dengan 1 menit 48,724, diikuti Francesco Bagnaia. Alex Marquez sempat melesat memimpin sesi, tetapi hanya sebentar karena Vinales kembali menajamkan putaran terbaiknya. Alex Marquez menggeser Bagnaia lalu Marco Bezzecchi memimpin sesi saat memasuki 12 menit sesi berjalan. Bezzecchi memimpin dengan lap 1 menit 47,642 detik, diikuti Alex Marquez, Bagnaia, dan Marc Marquez. Memasuki 14 menit sesi berjalan, giliran Marquez di depan dengan menyelesaikan satu putaran dalam 1 menit 47,370 detik. Hingga sesi telah berlangsung selama 20 menit, Marquez masih ada di posisi teratas pembalap tercepat. Marquez mempertahankan posisinya di depan saat sesi tersisa sekitar 32 menit, disusul Bezzecchi, Vinales, dan Alex Marquez. Sementara itu, Bagnaia ada di posisi ke-7 pembalap tercepat. Marquez menajamkan putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,212 detik saat sesi tersisa 28 menit. Posisi Bagnaia turun ke urutan ke-8. Tak lama berselang dia melesat ke posisi ke-4 pembalap tercepat. Marquez terus memacu diri untuk mempertajam putaran terbaiknya menjadi 1 menit 47,117 detik, diikuti Bezzecchi, Vinales, dan Bagnaia saat memasuki 37 menit sesi berjalan. Saat sesi tersisa sekitar 19 menit, mayoritas pembalap berada di pit dengan Marquez masih memimpin sesi. Belum ada perubahan berarti saat sesi tersisa sekitar 14 menit meski Marquez masih memimpin. Namun, Bagnaia mengalami penurunan posisi saat Acosta naik ke posisi kedua, disusul Vinales, Bezzecchi, dan Bagnaia dengan selisih rata-rata 0,4 detik. Marquez terus menajamkan putaran tercepatnya menjadi 1 menit 46,397 detik. Brad Binder dari Red Bull KTM lalu naik ke urutan kedua saat sesi tersisa 12 menit. Posisi Bagnaia menurun ke urutan ke-6 pembalap tercepat dalam 2 menit. Namun, jaraknya dengan Marquez masih cukup jauh mencapai 1 menit. Di lain sisi, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha masih berjuang menjaga kestabilan motornya dan nyaris terjatuh sehingga menunjukkan gestur kesal. Joan Mir dari Honda Castrol naik ke posisi ketiga saat sesi tersisa 1 menit. Bagnaia kian tergusur menjelang sesi berakhir. Bagnaia merosot lagi ke posisi ke-8 setelah kembali ke pit. Bagnaia menempati posisi ke-10 saat mendekati akhir sesi, sementara Marquez masih di atas dengan dibayangi Alex Marquez. Vinales dan Acosta terus mengancam posisi Bagnaia, tetapi Bagnaia masih bertahan di jalur 10 besar pembalap tercepat. Marquez yang sudah di depan mempertahankan posisinya hingga sesi selama 60 menit tersebut berakhir. Dengan berhasil meraih hasil tercepat pada sesi praktik Aragon kali ini, semakin membuat persaingan MotoGP menjadi lebih menarik. Akankah Marquez bisa kembali tampil meraih kemenangannya kembali, dan bisa meraih gelarnya lagi menjadi Raja Aragon? Satu hal yang pasti pada sesi sprint MotoGP IP Aragon, pada hari Sabtu ini, akan memberikan kejutan-kejutan tak terduga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Disoroti mantan pembalap MotoGP, Marc Marquez bikin geleng-geleng, karena perubahan luar biasa bersama Ducati. Rekan setimnya Pecco Bagnaia sampai kesulitan. Mantan pembalap MotoGP, Michael Laverty, menilai Marc Marquez benar-benar tampil sempurna bersama tim pabrikan Ducati pada musim 2025 ini.
Sejak berakhirnya seri ke-7 balapan pada MotoGP 2025, penampilan Marquez terbilang menjanjikan terlebih dengan statusnya sebagai rekrutan anyar Ducati. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tampak sulit dibendung oleh rival dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia di atas lintasan. Pada kali ini, Marquez sudah mengukir total 5 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama MotoGP 2025. Marquez nyaris membukukan catatan sempurna dengan mendapatkan 7 podium dengan 6 kemenangan dari sprint race. Sementara itu, posisinya di puncak klasemen dengan 196 poin juga belum tergoyahkan seiring performa solid dan hasil yang didapatkan Marquez pada sesi sprint race atau balapan mini. Pembalap Cervera tersebut berjarak cukup jauh dari Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga dengan selisih sebanyak 72 poin. Di sisi lain, Bagnaia menjalani situasi yang lebih sulit dari musim-musim sebelumnya dalam mengukir kemenangan dan berbanding terbalik dengan rekan setimnya Marquez. Salah satu murid Valentino Rossi tersebut baru bisa mendapatkan 1 kemenangan saja yang dia raih tatkala Marquez mengalami crash pada YP Americas pada seru balapan sebelumnya. Secara keseluruhan, Bagnaia sudah mengemas 4 podium dengan 1 kemenangan pada sesi balapan utama dan 4 podium saat sprint. Kegemilangan yang ditunjukkan oleh Marquez sebagai rekrutan anyar tim pabrikan asal Italia itu bukanlah hal mengejutkan bagi Michael Laverty. Pria Inggris yang kini menjadi pengamat MotoGP itu sudah mengira Marquez akan melejit di awal musim ini karena dia memiliki segalanya. Dari bakat hebat serta dukungan tim dalam hal teknis dan non-teknis sudah dikantongi rider asal Spanyol tersebut untuk tampil mumpuni. Musim lalu saya sudah mengira Marquez akan menyapu bersih ketika dia mengendarai Ducati, kata Laverty. Motor ini tidak sama dengan EP23 pada MotoGP sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki semua alat yang dibutuhkan, ungkap Laverty. Dengan kemampuan yang luar biasa, Marquez benar-benar menjadi satu pembalap yang bisa menghadirkan perbedaan tersebut saat Bagnaia kesulitan. Dia akhirnya memiliki motor terbaik di grid, bahkan jika rekan setimnya mengatakan sebaliknya, dialah yang membuat perbedaan, ucap Laverty. Di sisi lain, Laverty juga ungkapkan bahwa ia merasa Marquez sudah berevolusi dengan baik untuk membaca arah balapan yang dijalaninya. Marquez adalah pembalap yang tidak hanya beradaptasi dengan situasi apapun, tetapi juga tahu bagaimana membaca balapan dan evolusi trek dengan sangat baik, ucap Laverty. Dia adalah tipe pembalap yang bisa mengubah arah balapan kapan saja, karena dia memahami detail yang tidak dipahami orang lain, imbuhnya. Karena kemampuan-kemampuan yang dimiliki Marquez tersebut membuat Bagnaia akan sulit mengalahkannya di lintasan dengan motor yang sama. Itulah alasan mengapa Bagnaia berjuang keras, ungkap Laverty. Dia tidak hanya bersaing dengan Ducati lainnya, tetapi juga dengan versi paling lengkap dari Marquez, imbuhnya. Dengan semakin meningkatnya performa Marquez membuat dunia MotoGP semakin menarik. Seri MotoGP 2025 pada musim ini masih belum selesai. Akankah Marquez mampu mendapatkan hasil yang lebih, ataukah Pecco Bagnaia akan bisa memberikan kejutan dan bisa comeback? Satu hal yang pasti, persaingan antara rekan setim tersebut bakal memberikan kesan yang menarik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa akui Marc Marquez sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Pada seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi Marquez bersama Ducati dengan drama dramatis. Hadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, pembalap yang memiliki gelar 8 juara tersebut masih berdiri di podium. Marc Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag, di mana dia sempat mengalami crash. Rider berjuluk Baby Alien tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start, yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya 3 putaran. Performa Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan, di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johan Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada YP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai YP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba, di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan Wildcard Honda,
Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran IP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Setidaknya sejak IP Prancis yang berlangsung 2 pekan sebelumnya, jalannya balapan diwarnai dengan kekacauan melalui situasi flag-to-flag race yang menimbulkan kebimbangan dalam pemilihan setelan motor. Di sisi lain, situasi ini menjadi hal yang menarik karena setidaknya dominasi Ducati melalui Marquez dan Francesco Bagnaia bisa terpecah, salah satunya dengan Zarco. Dalam beberapa balapan terakhir, saya bisa katakan demikian, kami telah melihat 2 balapan yang cukup gila karena cuaca, angin dan dingin, dan balapan Le Mans selalu hujan, kata Pedrosa menjelaskan. Dan Zarco meraih hasil bagus dengan finish di podium keduanya. Jadi kami harus merencanakan strategi dengan sangat hati-hati di balapan MotoGP akhir-akhir ini. Jelas bahwa dengan hembusan angin seperti itu, sangat tidak menentu. Anda tidak bisa tahu kapan hembusan angin akan datang, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Pedrosa juga menyinggung hasil akhir yang didapatkan Marquez dalam 2 balapan terakhir yang berjalan dalam kondisi yang rumit. Little Spaniard menilai Marquez layak mendapatkan label sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025 ini karena dia masih bisa mendapatkan hasil terbaik di tengah balapan yang sulit. Etos kerja seperti itu membuat Pedrosa benar-benar mengakui Marquez sebagai rider yang sulit terkalahkan dan berpeluang besar merajai kelas utama pada musim ini. Tapi hey, Marquez lebih suka mengartikannya seperti itu, kata Pedrosa menjelaskan, saya punya pendapat lain, yaitu dia, bahkan pada salah satu hari terburuk sejauh ini pada musim ini bisa finish di podium. Bagaimana Anda bisa mengalahkan pembalap yang finish di podium pada hari yang buruk? Tapi itulah kelebihan Marquez, dia selalu berusaha untuk berkembang, imbuhnya. MotoGP Inggris 2025 sang memberikan kejutan-kejutan yang di luar dugaan. Bagaimana seorang pembalap pada balapan kali ini sangat diuji mental dan skill untuk bisa raih hasil yang baik. Dan bukan tentang motor saja, tetapi semangat dan kegigihan sangat perlu untuk meraih kemenangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati, Gigi D'Aligna makin kagum lihat aksi Marc Marquez berhasil raih podium di MotoGP Inggris 2025. MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di sirkuit Silverstone, Minggu 25 Mei 2025 berjalan dengan dramatis dan penuh kejutan pada musim ini. Pada balapan kali ini, menuai banyak sorotan publik terutama tertuju pada rider Ducati, Marc Marquez. Aksi heroik sang pembalap 8 gelar juara ini bukan saja membuat banyak pujian dari publik, tetapi juga membuat bos Ducati terkesima dengan ketangguhan dan mental yang ditunjukkan pada saat balapan. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mengawali sesi selama 20 putaran ini dari posisi keempat dan berhasil memperbaiki posisinya di awal lomba. Marquez sempat merangsek ke posisi terdepan pada lap pertama dan bersaing ketat melawan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha sebagai pole sitter. Akan tetapi, Marquez harus mengalami crash ketika lomba memasuki putaran kedua. Bendera merah sempat dikibarkan, dan balapan pun sempat dihentikan dengan adanya tumpahan oli di tengah lintasan. Namun kesempatan kedua didapatkan Marquez untuk bergabung lagi. Tidak Marquez saja dan rider yang crash sebelumnya seperti Alex Marquez, Gresini Racing, Franco Morbidelli, VR46, dan Aleix Espargaro, Honda, diperbolehkan mengaspal perlahan. Mereka tampil kembali di lintasan lantaran lomba belum genap berjalan 3 putaran saat red flag dikibarkan. Namun dengan insiden tersebut, Marc Marquez pun setelah jatuh tak patah semangat. Dengan motor cadangan yang disiapkan dengan waktu singkat dia kembali ke grid dan mengambil posisi start yang sama keempat. Ketika garis start dimulai Marquez kembali agresif, Marc mampu meraih posisi ketiga di belakang Quartararo yang masih sama di posisi pertama. Namun pada kesempatan kedua ini, perjuangan Marc Marquez kian semakin berat, di mana dia sempat terlempar jauh sebelum akhirnya bisa bangkit secara perlahan. Marc Marquez tersebut mampu naik satu tingkat demi satu tingkat untuk memperbaiki posisinya hingga akhir lomba. Marquez pun akhirnya berhasil merebut podium ketiga dengan tidak mudah usai memenangi persaingan sengit melawan Morbidelli hingga di depan garis finish. Pembalap asal Ducati tersebut hanya kalah dari Marco Bezzecchi dari Aprilia sebagai pemenang dan Johann Zarco dari Sierra Honda yang finish di tempat kedua. Dalam sebuah wawancara pasca race, bos Ducati ungkapkan kekagumannya terhadap anak asuhnya tersebut,
Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Menggunakan motor cadangan tanpa setup dan tetap mampu naik podium itu bukan hal biasa. Marc membuktikan bahwa skill dan mental mampu mengalahkan kendala teknis. Saya merasa seluruh tim di Paddock hari ini harus mengakui kehebatan Marquez, ungkap Dalikna. Menurutnya keberhasilan Marc Marquez kali ini juga merupakan pelajaran penting bagi tim dan para pembalap lainnya. Bahwa setup motor mungkin lebih penting tetapi bukan merupakan faktor penentu kemenangan. Marc menunjukkan bahwa semua hal tampak tak menguntungkan. Skill dan mental juara mampu membawa pembalap ke hasil yang terbaik ini sangat inspiratif, imbuhnya. Dengan hasil ini Marquez masih memperkuat posisi klasemen sementara di MotoGP 2025. Dan masih menjadi ancaman serius kepada pesaingnya terlepas dari keterbatasan teknis yang dihadapinya. MotoGP Inggris 2025 membuktikan bahwa skill dan pengalaman dapat mengatasi segala rintangan. Marc Marquez sudah membuktikan bahwa juara sejati bukan memiliki motor terbaik tetapi juga mereka yang mempunyai keterbatasan menjadi kekuatan.